Jika dalam 3 jam penjualan naik 100 kali lipat, aku akan menikahimu. CEO dingin, kaya raya, dan perfeksionis itu tak pernah bercanda. Tapi siapa sangka, OB yang ia remehkan justru membuat keajaiban dalam 180 menit. Tapi tunggu, apakah dia benar-benar OB? Ketik hadir lalu sebut nama kotamu di komentar. Tim kreatif kita bakal balas satu-satu. Nonton sampai akhir karena twist ceritanya bisa bikin kamu terdiam beberapa menit setelahnya. Pagi itu, lantai 20 gedung perusahaan kosmetik Ravera seperti biasa tampak rapi, steril, dan dingin. Lobi dipenuhi aroma lavender dari diffuser mahal. Lantai mengilap seakan tak pernah tersentuh debu. Tapi meski tampak sempurna, atmosfer di ruang rapat justru tegang. Tidak ada tawa, tidak ada basa-basi, hanya sunyi yang menyayat. Nayaka Wira berdiri di ujung meja rapat panjang berlapis kayu jati. Jas hitamnya licin, dasinya rapi, tatapannya tajam. Ia dikenal sebagai CEO perfeksionis yang tak segan memecat karyawan di tempat jika mereka tak memenuhi standar. Semua yang duduk di ruangan itu, dari direktur hingga staf kreatif, menunduk, menahan napas menanti keputusan sang pemimpin. 2 minggu berturut-turut, angka penjualan turun drastis. Bukan hanya turun, tapi terjun bebas. Suara Nayaka tenang tapi menggigit, seperti es yang mengiris perlahan. Kita punya produk terbaik, kemasan mewah, iklan besar-besaran. Lalu apa masalahnya? Kalian. Suasana semakin sunyi. Seseorang menelan ludah, terdengar jelas seolah menggema. Aku beri waktu seminggu, lanjut Nayaka. Kalau sampai Jumat depan tidak ada perubahan signifikan, semua tim pemasaran aku rombak total. Paham? Semua mengangguk. Tapi sebelum siapapun sempat bicara, Nayaka melangkah mundur, menyandarkan tubuh ke meja, dan menatap seisi ruangan sambil menyeringai kecil. Atau begini saja, biar lebih menantang, katanya. Suaranya mendadak ringan namun mematikan. Jika ada di antara kalian, siapapun, yang bisa meningkatkan penjualan 100 kali lipat hanya dalam waktu 3 jam, aku akan menikahi orang itu. Beberapa orang tertawa gugup. Mira Ayu, kepala pemasaran yang duduk di sebelah kanan Nayaka, memandangnya tajam, tidak percaya ia bisa melontarkan kalimat konyol seperti itu di tengah rapat krisis. Serius, Pak? Tanya seseorang pelan. Serius, jawab Nayaka, meneguk kopi hitamnya. Tapi tentu saja, itu tidak akan terjadi. Karena kalian terlalu sibuk bikin proposal, bukan bikin perubahan. Di luar ruangan, Dimas Raditya sedang mengganti air galon. Ia tidak tahu-menahu soal rapat. Tapi ia mendengar. Telinganya tajam. Kata-kata Nayaka menggema di pikirannya. Jika ada yang bisa meningkatkan penjualan 100 kali lipat hanya dalam waktu 3 jam, aku akan menikahi orang itu. Tantangan itu terdengar seperti lelucon. Tapi di wajah Nayaka, tidak ada canda. Dimas menatap pantulan wajahnya di dispenser. Wajah yang selama ini disembunyikannya di balik seragam OB. Ia menarik napas dalam. Sejak hari pertama bekerja di Ravera, Dimas tahu kantor ini punya masalah. Tapi ia bukan tipe orang yang suka mengeluh. Ia mengamati, diam, menyusun, menghitung, dan yang paling penting, menunggu waktu yang tepat. Waktu itu datang hari ini. Nayaka keluar dari ruang rapat dengan langkah lebar. Matanya bertemu dengan Dimas. Sekilas, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk menyalakan api di dada Dimas. Permisi, Pak Nayaka, ujar Dimas pelan tapi tegas. Nayaka berhenti. Semua yang keluar rapat menoleh. Bahkan Mira Ayu ikut menoleh dengan dahi mengernyit. Ada yang ingin kau sampaikan? Tanya Nayaka. Nada sinisnya muncul spontan seperti refleks. Saya OB di sini. Tapi saya tertarik dengan tantangan Bapak tadi. Jawab Dimas. Matanya jernih, tidak gemetar. Saya ingin mencoba. Tawa meledak dari salah satu staf. Bahkan Rama, OB senior, tergelak di sudut lorong. Nayaka hanya mengangkat alis. Kau bercanda? Sama sekali tidak. Aku bilang 3 jam, dan 100 kali lipat. Itu bukan angka kecil.
Kau pikir ini apa? Permainan? Saya serius, Pak. Nayaka menatapnya lama. Tidak percaya. Atau mungkin penasaran. Baik, kalau begitu, ujarnya sambil mendekat. 3 jam dari sekarang. Kalau kau bisa buktikan, aku akan menepati janjiku. Tapi kalau tidak, kau keluar dari kantor ini. Deal? Dimas mengangguk. Deal. Di belakang semua kekakuan dan ego itu, Bu Gendis, office manager yang selalu tampak tenang, mematung di depan lift. Ia menyaksikan semuanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, hatinya bergetar. Bukan karena ketakutan, tapi karena ia tahu, apapun yang akan terjadi, kantor ini tidak akan sama lagi mulai hari ini. Dan entah kenapa, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Ya Allah, kalau memang ada takdir yang kau simpan di balik wajah anak muda ini, maka bukalah pintu yang terkunci selama ini. Lift berbunyi. Pintu terbuka. Tapi bukan hanya pintu logam yang terbuka, babak baru juga mulai terbuka. Dan hanya waktu yang akan menjawab siapa yang akan bertahan ketika ego, ambisi, dan rahasia akhirnya bertabrakan. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 10.05 saat Nayaka kembali ke ruang kerjanya. Tangannya mengepal, bukan karena marah, melainkan jengkel terhadap dirinya sendiri. Mengapa ia menyetujui tantangan konyol dari OB yang bahkan tak diketahui namanya? Tapi harga diri Nayaka terlalu tinggi untuk mundur. Baginya, Dimas hanya akan mempermalukan diri sendiri. Dan itu akan jadi pelajaran bagi siapapun yang berani meremehkan posisinya sebagai pemimpin. Di luar, lorong kantor menjadi lebih hidup dari biasanya. Bisik-bisik menyebar seperti virus. OB baru nantangin CEO. Kata siapa? Gak mungkin. Tadi aku lihat sendiri, Mas. Sumpah. Mata-mata penasaran mulai melirik ke arah Dimas yang sedang berjalan menuju ruang digital marketing. Tanpa ragu, ia masuk begitu saja, seakan itu ruangannya sendiri. Semua mata mengikuti langkahnya, tercengang, geli, atau heran. Ada perlu apa ya, Mas Dimas? Tanya Lintang, staf kreatif, setengah sopan setengah curiga. Ia berdiri di depan layar besar yang biasanya digunakan untuk evaluasi konten iklan. Saya butuh bantuanmu. Sekarang juga. Jawab Dimas dengan nada yang tidak mengemis, tapi juga tidak memaksa. Aku tahu kamu pernah bikin kampanye, Real Skin Real Talk, tahun lalu, yang sempat viral. Lintang mengernyit. Kamu tahu dari mana? Aku nonton, diam-diam. Karena aku percaya, yang jujur itu selalu lebih kuat dari yang sempurna. Lintang terdiam. Ada kejujuran yang tak bisa dipalsukan di mata Dimas. Tanpa izin formal, Dimas mengambil alih ruang itu. Ia mulai membuka platform live streaming, mengaktifkan akun resmi Ravere yang sudah lama tidak digunakan secara organik. Ia menyalakan kamera sederhana, menata cahaya secukupnya. Bukan untuk menampilkan kesempurnaan, tapi realitas. Lalu ia menatap Lintang, tersenyum singkat. Kita akan mulai live sekarang. Tapi bukan aku yang jadi host. Kamu. Lintang hampir tersedak. Saya. Iya. Kamu. Dan semua orang yang mau cerita soal produk ini. Bukan endorse. Bukan acting. Cerita jujur. Yang pernah jerawatan. Yang gagal cocok. Yang berhasil glowing. Semuanya. Lintang menatap rekan-rekannya yang mulai berkumpul di balik meja. Beberapa mengangguk pelan. Mereka tidak yakin apa yang sedang terjadi, tapi ada sesuatu dalam sikap Dimas yang membuat mereka ikut bergerak. Sementara itu, dari ruangannya, Nayaka memantau dari laptop. Ia melihat angka viewers yang perlahan naik. 1.000, 2.000, 5.000. Di layar, bukan model profesional yang muncul. Tapi wajah karyawan cleaning service, staf admin, bahkan resepsionis. Mereka semua bicara dari hati. Tentang jerawat yang bikin minder. Tentang harga yang dulu dianggap mahal tapi ternyata bisa menyelamatkan kulit sensitif mereka. Tidak ada skrip. Tidak ada sensor. Hanya manusia yang bicara dengan manusia. Dimas berdiri di belakang layar.
Tidak muncul sekalipun. Ia hanya mengatur ritme. Menjadi bayangan. Tapi dari balik tirai itu, dialah yang menggerakkan semuanya. Saat itu, salah satu momen yang tidak direncanakan terjadi. Bu Gendis, yang sejak tadi berdiri di pintu, maju tanpa diminta. Ia duduk, menatap kamera, dan mulai bicara. Saya bukan pengguna aktif skincare. Tapi cucu saya, yang usia 14 tahun, dulu pernah jerawatan parah. Saya belikan produk Ravera tanpa tahu hasilnya bakal bagaimana. 2 bulan kemudian, dia peluk saya sambil nangis. Dia bilang, "Nek, aku gak malu ke sekolah lagi." Suara Bu Gendis bergetar. Itu cukup buat saya. Karena produk ini, cucu saya bisa senyum lagi. Suasana hening. Live chat meledak dengan komentar penuh haru. Viewers tembus 10.000 dalam 15 menit. Produk yang ditampilkan selama live langsung habis dibeli. Bahkan, sistem sempat down. Lintang menangis. Ia tak tahu kenapa. Tapi untuk pertama kalinya, pekerjaannya terasa benar-benar berarti. Bukan karena target, tapi karena hati. Sementara itu, di ruangannya, Nayaka berdiri terpaku. Tangannya masih memegang cangkir kopi yang kini dingin. Ia tidak mengerti bagaimana caranya seorang OB bisa membuat puluhan ribu orang terhubung dengan merek yang selama ini ia bangun dengan konsep tinggi dan jargon rumit. Ia melihat laporan penjualan real-time di layar. Angka-angka bergerak liar. Dalam 57 menit, peningkatan sudah mencapai 80 kali lipat. Apa ini sihir? Gumamnya. Tapi Nayaka bukan orang yang mudah takluk. Ia butuh jawaban. Ia perlu tahu, dari mana pria bernama Dimas ini tahu semua hal itu? Siapa dia sebenarnya? Namun lebih dari itu, ia merasa sesuatu yang tak ia sadari selama ini mulai bergerak dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini terkubur dalam kebekuan. Entah itu rasa penasaran, atau luka lama yang tak pernah sembuh. Di luar, Dimas menutup laptop setelah memastikan semua sistem berjalan. Ia tidak menunggu pujian. Ia hanya ingin menyelesaikan janji. Rama menghampirinya dengan napas memburu. "Kau gila," katanya. Dimas menoleh, tersenyum pelan. "Aku cuma ingin menunjukkan bahwa yang dianggap kecil, bukan berarti tak punya kekuatan." Dan untuk pertama kalinya, Rama menatapnya bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai seseorang yang tak bisa ditebak. Waktu menunjukkan pukul 11.05. Masih ada 2 jam. Tapi dunia sudah mulai berubah. Dan mereka belum tahu bahwa apa yang terjadi baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pukul 11.15. 1 jam 10 menit telah berlalu. Angka penjualan sudah menyentuh lebih dari 80 kali lipat. Sistem keuangan Ravera mulai lamban karena lonjakan transaksi yang tak biasa. Divisi keuangan panik. IT kebanjiran tiket keluhan dari pelanggan yang kesulitan check-out. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang justru membuat semua terdiam. Angka terus naik. Namun yang membuat Nayaka lebih gelisah bukan angka, melainkan fakta bahwa Dimas tidak menyentuh satupun produk secara fisik, tidak mengubah harga, tidak mengandalkan diskon besar, bahkan tidak menyebutkan satupun klaim bombastis seperti skincare terbaik di dunia. Klaim yang biasa dipakai dalam presentasi marketing mereka. Yang Dimas lakukan hanyalah memindahkan sorotan kamera. Dari wajah model ke wajah nyata. Dari panggung ke balik layar. Di ruang digital marketing, Dimas berdiri tenang. Ia tak banyak bicara. Tangannya sibuk mengarahkan alur siaran. Ia menunjuk satu persatu karyawan dari berbagai divisi, admin, logistik, HR, untuk muncul dan menceritakan pengalaman mereka dengan produk Ravera. Bukan hanya saat produk bekerja, tapi saat produk gagal. Lintang, yang semula hanya berniat membantu sebentar, kini sibuk membuat konten potongan live yang bisa diposting ulang ke TikTok dan Instagram. Ia tak mengerti kenapa, tapi tiap kali melihat komentar netizen seperti, "Aku rela tebanget. Jujur ini lebih meyakinkan daripada artis endorse," hatinya hangat. Saat giliran Rama, rekan OB yang selalu uring-uringan, muncul di layar, penonton mendadak hening. Ia mengaku awalnya mengira produk Ravera cuma buat kalangan elit. Tapi setelah nyoba paket sample,
Ia justru jadi lebih percaya diri saat bertugas membersihkan ruangan direksi. Saya tahu tampang saya nggak kayak aktor Korea. Tapi kalau kulit bersih dan sehat, ya saya juga pengen ngerasain. Katanya polos. Komentar langsung membanjir. Bang Obe ganteng jujur banget. Baru kali ini denger review sejujur ini. Rafere jadi kayak punya suara rakyat. Dimas hanya diam menyimak. Dalam pikirannya, semua ini bukan tentang produk. Ini tentang memulihkan rasa percaya. Rafere sudah lama kehilangan sentuhan manusianya. Terlalu sibuk membangun kesempurnaan hingga lupa bahwa pelanggan ingin didengar, bukan diajari. Sementara itu, Nayaka berdiri mematung di depan layar monitor raksasa di kantornya. Di tangannya, kertas laporan strategi Q1 yang disusun dengan penuh teori kini tak berarti apa-apa. Ia menyaksikan sendiri, konten yang dibuat tanpa budget, tanpa agensi besar, bisa mengalahkan kampanye mahalnya. Lalu muncul satu wajah yang membuat dadanya menegang. Mira Ayu. Mantan kekasihnya yang kini menjabat kepala pemasaran itu tiba-tiba muncul di sesi live. Duduk di depan kamera. Dulu aku yang pegang arah branding Rafere. Jujur aja, aku pernah terlalu fokus pada tren dan angka. Sampai lupa nanya ke diri sendiri, kenapa aku pertama kali suka brand ini? Ia berhenti sebentar, menatap kamera, lalu tersenyum tipis. Karena dulu Rafere peduli sama orang, bukan hanya penampilan. Nayaka merasa dadanya dicekik. Kalimat Mira lebih menusuk daripada presentasi kompetitor manapun. Bukan karena ia salah, tapi karena benar. Dan entah kenapa, Nayaka merasa seperti orang asing di perusahaannya sendiri. Pukul 12.20. Angka penjualan menembus 96 kali lipat. Lini produksi kebingungan karena stok online hampir habis. Customer service meminta waktu istirahat karena kelelahan. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berhenti. Mereka tahu ini bukan momen biasa. Di sudut pantry, Bu Gendis duduk sambil merapikan kerudungnya. Ia menatap layar ponsel yang menampilkan jumlah penonton live yang kini sudah lebih dari 200.000. Ia tersenyum kecil. Anak itu bukan cuma punya niat, tapi punya cara. Saat itu juga, ia melihat Dimas berjalan melewati lorong, menyapa satu persatu karyawan yang baru saja selesai berbicara. Wajah mereka cerah. Bukan karena viral, tapi karena dihargai. Itu yang selama ini hilang dari Rafere. Dan Dimas tidak menyelamatkan perusahaan dengan uang, teknologi, atau strategi canggih. Ia menyelamatkannya dengan rasa percaya. Di ruangannya, Nayaka perlahan duduk. Untuk pertama kalinya, bukan karena lelah fisik, tapi karena hatinya goyah. Ada emosi asing yang menguar. Bukan marah, bukan kesal, melainkan rasa kalah. Tapi bukan pada orang sembarangan. Kalah pada seseorang yang bahkan tidak menggunakan gelar apapun untuk menjatuhkannya. Ia meraih gelas kopi, tapi tidak meminumnya. Tangannya bergetar sedikit. Ia sadar, jika angka menyentuh 100 kali lipat sebelum pukul 13.05, maka ucapannya harus ia tepati. Jika berhasil, kau jadi suamiku. Kata-katanya sendiri menggema di kepalanya. Kini terasa seperti jerat. Dan bagian terburuknya, ia tidak yakin, apakah ia ingin kalah, atau justru ingin Dimas menang. Tepat pukul 12.47, layar dashboard berbunyi pelan. Lampu indikator berkedip. Penjualan 112x. Lintang menjerit kecil di ruang kreatif. Rama menjatuhkan sapu. Mira berdiri terpaku. Dan di lorong, karyawan Rafere bersorak tertahan, tidak percaya apa yang baru mereka saksikan. Sementara itu, Dimas berdiri sendiri di ujung ruangan, menatap layar tanpa ekspresi. Ia tidak bersorak, tidak senyum, tidak menunduk. Ia hanya menarik napas dalam. Lalu, perlahan menatap jam tangannya. Masih ada 18 menit tersisa. Pukul 12.48. Notifikasi ponsel Nayaka tak berhenti bergetar. Ia duduk diam di ruangannya. Tatapannya terpaku pada layar monitor yang menampilkan angka penjualan yang tak lagi wajar. 112x. Bukan karena diskon.
Bukan karena influencer. Bukan juga karena strategi yang ia buat selama berbulan-bulan. Ia kalah. Dan yang membuatnya lebih gelisah. Dimas belum bicara sepatah kata pun padanya sejak tantangan itu dimulai. Yang lain bersorak. Mira menutup mulutnya dengan tangan, menahan emosi. Lintang melompat-lompat kecil sambil berkata, "Gak masuk akal, sumpah, ini di luar nalar." Tapi Nayaka? Ia hanya diam. Ada suara yang lebih ribut daripada tepuk tangan. Suara yang muncul di dalam dadanya. Ketidakpastian. Bukan tentang posisinya sebagai CEO. Tapi tentang satu hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Siapa sebenarnya Dimas Raditya? Di lantai bawah, suasana seperti festival. Kantor Ravere tak lagi terasa seperti tempat kerja, melainkan semacam panggung hidup. Awak media mulai berdatangan. Ada wartawan online, blogger kecantikan, bahkan akun-akun TikTok gosip yang mencoba masuk untuk mewawancarai OB viral. Karyawan mulai panik tapi juga bangga. Beberapa dari mereka difoto saat wawancara live berlangsung. Ada yang menangis karena kisahnya diangkat ulang oleh media besar. Ada pula yang ketakutan karena mendadak jadi sorotan nasional. Di tengah keramaian itu, Dimas justru menjauh. Ia naik ke rooftop kantor, tempat yang jarang dikunjungi. Ia butuh udara. Langit siang itu cerah. Awan menggumpal perlahan. Seolah semesta sedang menyaksikan sesuatu yang besar akan terjadi. Ia duduk di sudut tembok pembatas, membuka topi OB-nya, dan menatap kota dari ketinggian. Bibirnya tersenyum kecil, tapi matanya tidak memancarkan kemenangan. Justru sebaliknya, ada getir yang tak bisa ditebak siapapun. Satu langkah lagi, gumamnya lirih. Kembali ke lantai 20. Nayaka membuka satu persatu laporan karyawan. Tangannya berhenti di file personal bernama Dimas Raditya. File itu tipis. Terlalu tipis. Hanya berisi data umum, umur, kontak darurat, alamat kos, dan surat lamaran singkat. Ia membuka surat lamaran itu. Tulisannya rapi, pendek, sederhana. Saya tidak punya pengalaman sebagai OB, tapi saya terbiasa bekerja dalam tim dan tidak takut kotor. Saya hanya ingin bekerja dan membantu semampu saya. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat Nayaka resah. Karena Dimas terlalu tenang untuk seseorang yang sedang mempertaruhkan hidupnya dalam 3 jam. Nayaka berdiri. Ia menekan tombol intercom. "Bu Gendis, ke ruangan saya sekarang." Tak sampai 2 menit, Bu Gendis masuk. Wanita parubaya itu tenang seperti biasa. Tapi kali ini ada senyum samar di wajahnya. Seolah ia tahu Nayaka akan memanggilnya sejak pagi tadi. "Siapa sebenarnya Dimas Raditya?" tanya Nayaka, langsung, tanpa pembuka. Bu Gendis menatapnya dalam. "Dia OB, Pak," jawabnya datar. "Jangan main-main, Bu." "Saya tidak main-main. Saya juga tidak tahu dia siapa sebenarnya. Tapi saya tahu orang itu bukan sembarangan." Nayaka mendekat. "Kenapa Anda bilang begitu?" Bu Gendis mengambil napas perlahan. Lalu berkata, "Orang biasa tidak akan pernah tahu cara menyentuh hati manusia sebanyak itu hanya dalam 3 jam. Apalagi tanpa menyebut satu pun teori marketing. Dia bicara dari luka. Dan luka tak bisa dipelajari dari buku." Pukul 12.59. Hashtag Ravere jujur tanpa paru masuk trending nomor 1 nasional. Di TikTok, potongan live Rama dan Bu Gendis masing-masing ditonton lebih dari 2 juta kali hanya dalam 1 jam. Media mulai mengaitkan momen ini sebagai revolusi marketing jujur. Lintang hampir pingsan saat tahu namanya disebut di salah satu portal berita. Mira mendapat DM dari brand kompetitor yang ingin mengajaknya makan siang. Sementara itu, Nayaka hanya bisa berdiri di balik dinding kaca kantornya, menyaksikan seluruh kantor berubah jadi panggung publik. Ia tidak tersenyum. Tapi hatinya tak bisa bohong. Ada rasa kagum yang tumbuh diam-diam. Dan bersamaan dengan itu, muncul satu hal yang lebih berbahaya dari sekadar kekaguman. Rasa takut kehilangan kendali. Pukul 13.04. 1 menit sebelum batas waktu.
Semua orang menunggu. Mereka tahu tantangan itu bukan main-main. Mira menghampiri Nayaka yang masih berdiri di ruangannya. Kalau kamu ingkar dari ucapanmu, semua orang akan tahu. Live streaming ini masih nyala, katanya pelan. Nayaka tidak menjawab. Ia memejamkan mata. Tiba-tiba, wajah masa lalunya muncul. Anak lelaki kecil dengan wajah kotor yang duduk di pinggir lapangan, menonton Nayaka kecil bermain bola. Wajah itu mirip sekali dengan Dimas. Dek, napasnya tercekat. Ia terdiam terlalu lama hingga pintu ruangannya diketuk. Dimas berdiri di ambang pintu. Wajahnya tetap tenang. Bukan angkuh, bukan merendah. Hanya siap menerima apapun. Waktu di layar tepat pukul 13.05. Waktunya habis, kata Nayaka pelan. Dimas mengangguk. Sesuai janji, lanjutnya. Saya tidak menuntut apapun. Tapi kalau Bapak masih ingat, saya hanya menagih kalimat yang Bapak ucapkan sendiri. Nayaka menggenggam jemarinya erat. Emosinya campur aduk. Kalah, kagum, marah, canggung, dan entah apa lagi. Ia berjalan perlahan mendekat, menatap Dimas lekat-lekat. Kenapa kau melakukan semua ini? Dan untuk pertama kalinya, Dimas menjawab dengan suara rendah, tapi tegas. Karena saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, sejak bertahun-tahun lalu. Seketika, Nayaka sadar, ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar tantangan. Dan Dimas bukan hanya OB biasa. Pukul 13.07. Keheningan di ruang CEO Raffer tebal seperti kabut. Dimas berdiri tegap di ambang pintu. Wajahnya tak menunjukkan kemenangan. Tak ada kesombongan. Tak pula senyum penuh euforia seperti yang diharapkan orang setelah mengguncang sebuah perusahaan dalam 3 jam. Justru sebaliknya. Ia tampak tenang. Seakan hasil dari perjuangan tadi hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Nayaka memutar kursinya, membelakangi Dimas. Dari kaca jendela lebar di hadapannya, ia bisa melihat pantulan langit sore yang mulai memudar. Awan tak lagi putih. Warna senja perlahan masuk, seolah ikut menekan ruang batinnya yang sesak. Jadi, suara Dimas memecah sunyi. Apakah saya harus bersiap membeli cincin? Nada suaranya ringan, tapi ada bayang samar dari masa lalu yang terpantul di balik matanya. Bukan godaan, bukan lelucon. Ada luka yang belum sembuh, dan Nayaka merasakannya. Entah kenapa. Kau pikir ini lucu? Nayaka berbalik cepat. Matanya menajam. Satu kampanye 3 jam, dan kau kira kau bisa mengubah hidup seseorang? Saya tidak berniat mengubah siapa-siapa, jawab Dimas datar. Saya hanya menagih janji. Janji yang keluar dari mulut Anda sendiri. Nayaka bangkit. Langkahnya mendekat. Tubuhnya lebih tinggi, lebih besar. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya ia merasa tidak lebih kuat dari pria yang berdiri di hadapannya itu. Janji itu lelucon. Dimas tidak mundur. Tapi Anda mengucapkannya. Di depan semua orang. Di live streaming yang ditonton ratusan ribu orang. Dan sekarang, seluruh negeri menagih konsekuensinya. Nayaka terdiam. Napasnya berat. Ia sadar, ini bukan soal pernikahan. Ini tentang harga dirinya. Tentang reputasinya. Tentang sesuatu yang selama ini ia kontrol sepenuhnya. Yang kini perlahan mengelupas. Lalu apa? Suaranya mengecil. Kau ingin menikah denganku hanya karena berhasil dalam 3 jam? Itu motifmu. Mata Dimas meredup. Saya tidak pernah tertarik mengejar perempuan yang hanya terpikat oleh kemenangan. Tapi saya pernah berjanji pada seseorang. Lama sekali. Sebelum Raffer jadi sebesar ini. Sebelum Anda lupa siapa Anda sebenarnya. Kening Nayaka mengernyit. Jantungnya berdetak tak beraturan. Kalimat itu menusuk terlalu dalam. Ada sesuatu di balik kata-kata itu. Sesuatu yang familiar. Tapi terlalu samar untuk diingat, terlalu nyata untuk diabaikan. Dimas menatap Nayaka lama. Tak ada amarah, hanya kesedihan. Saya akan pergi sekarang, karena janji sudah ditepati.
Tapi sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya hanya ingin dengar satu hal. Ia mendekat satu langkah. Suaranya turun, hampir seperti bisikan, tapi jelas, menghantam pelan. Apakah kamu benar-benar tidak ingat aku, Nayaka? Pertanyaan itu mengguncang. Nayaka terdiam. Tangan kirinya perlahan mengepal. Ada sesuatu yang merangkak dari masa silam. Suara anak kecil. Bau tanah lapangan. Kursi kayu reot di ruang kelas SD. Tawa seorang anak lelaki yang selalu duduk di pojok, menunggu giliran bermain bola. Seorang anak yang pernah ia beri roti karena tak membawa bekal. Anak itu tertawa dan bilang, "Kalau nanti aku jadi kaya, aku traktir kamu tiap hari. Tapi kalau kamu duluan jadi orang besar, kamu harus nikahin aku ya." Waktu itu, Nayaka hanya tertawa. Lalu ia cabut daun jambu. Mereka berdua menandatangani janji itu dengan sidik jari kotor mereka. Lalu, semuanya hilang. Kehidupan menarik mereka ke arah yang berbeda. Kini, lelaki itu berdiri di hadapannya. Tak lagi kecil, tak lagi lusuh, tapi mata itu tetap sama. Nayaka terhuyung satu langkah ke belakang. Tubuhnya tak sanggup berdiri tegak. "Dimas." Napasnya tercekat. "Kau, anak itu." Dimas mengangguk pelan. "Tapi itu tidak penting. Saya tidak menuntut kamu menepati janji masa kecil yang bahkan kamu sendiri lupa. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa hidup tidak sependek waktu yang kau gunakan untuk membuat penilaian." Di luar ruangan, Mira menunggu. Ia mendengar sebagian percakapan tadi. Ia tahu Nayaka sedang guncang. Tapi yang ia tak duga adalah rasa aneh yang muncul di dadanya sendiri. Bukan cemburu, tapi kekalahan. Bukan pada pria yang dicintainya, tapi pada takdir yang ternyata punya jalan lain yang tak bisa dikendalikan siapapun. Dimas melangkah keluar. Wajahnya tidak lagi tenang seperti tadi, tapi damai. Langkahnya ringan. Ia tahu ia tak perlu tinggal lebih lama. Rama memanggilnya dari ujung lorong. "Kau serius mau ninggalin kantor setelah semua ini?" Dimas menoleh. "Aku sudah selesai. Tugasku hanya menunjukkan, bukan memaksakan." "Kau cinta sama dia?" Pertanyaan itu tak dijawab. Dimas hanya tersenyum, lalu berjalan melewati lift yang mulai terbuka. Saat pintu mulai menutup, ia menatap langit-langit lift, lalu menunduk pelan. "Ya Allah, kalau hati ini memang ditakdirkan kembali, tolong, kuatkan langkahku menjauh. Karena yang paling berat bukan tak memiliki, tapi mengikhlaskan setelah hampir memilikinya." Pintu lift tertutup, dan kantor Rafer tak akan pernah sama lagi. Hening. Tak ada suara, tak ada langkah, bahkan hembusan AC pun terasa sunyi. Nayaka duduk membatu di kursinya, masih dengan punggung menghadap jendela besar kantor yang menampilkan siluet kota yang terus bergerak. Tapi di dalam dirinya, segalanya berhenti. Nama itu menggema berkali-kali di benaknya. Dimas, kini bukan lagi sekadar nama OB yang muncul entah dari mana, tapi nama dari masa kecilnya. Masa yang sudah ia kubur dalam timbunan ambisi, gelar, dan pencapaian yang mengilap. Ia ingat potongan-potongan samar yang perlahan menyatu. Anak yang kakinya selalu kotor karena tak pernah punya sepatu. Anak yang menyelinap ke kantin hanya untuk mencium bau gorengan, tapi tak pernah membeli. Anak yang selalu diam jika guru bertanya, tapi matanya menyala tiap kali membahas mimpi. Dan anak itu pernah berkata, "Kalau kamu nanti sukses, jangan lupa sama orang kecil kayak aku." Lidah Nayaka terasa keluh. Seolah semua yang ia bangun runtuh hanya dengan satu pertemuan yang tidak ia duga. Ia ingin menyangkal, tapi kenangan itu terlalu jelas untuk disangkal. Lintang mengetuk pintu ruangannya dengan ragu. "Pak Nayaka, media dari CNBC minta konfirmasi soal pernyataan Bapak di live kemarin." Nayaka hanya menoleh singkat. "Bilang aku tidak menerima wawancara hari ini." Lintang mengangguk dan mundur. Tapi sebelum pintu tertutup, Nayaka berkata pelan, "Lintang, bisa kau bantu satu hal?" Lintang menoleh. "Tentu, Pak. Tolong cari tahu, siapa Dimas sebenarnya."
riwayatnya, pendidikan, asal-usul, semuanya. Lintang terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya akan cari sekarang juga. Begitu pintu kembali tertutup, Nayaka meraih laptopnya. Tangannya gemetar. Ia membuka data internal HR. Tapi seperti sebelumnya, file Dimas tetap kosong. Terlalu rapi, terlalu sedikit, terlalu bersih. Ia membuka internet. Mengetik, Dimas Raditya lulusan, pengalaman, artikel, dosen. Lalu muncul satu hal yang membuatnya berhenti bernapas. Dr. Dimas R. Santosa, ex-dosen tamu di bidang komunikasi sosial dan perilaku konsumen, Cambridge Leiden. Wajahnya tak ditampilkan, tapi catatan akademiknya luar biasa. Beberapa makalah tentang Consumer Trust Through Vulnerability, menggunakan teori yang sama persis dengan pendekatan yang Dimas pakai saat siaran Rafer Live kemarin. Nayaka mencubit pelipisnya. Ini bukan kebetulan. Dimas bukan hanya pernah hidup dalam kemiskinan. Ia juga pernah hidup dalam dunia yang jauh lebih tinggi dari tempat siapapun di kantor ini berpijak. Dan satu-satunya pertanyaan yang menyesakkan dada Nayaka adalah, kenapa orang seperti dia memilih jadi OB? Sementara itu, di lorong belakang dekat ruang penyimpanan, Rama mengobrol dengan salah satu staf HR. Ia menahan napas saat melihat surat kecil yang tak sengaja terjatuh dari berkas internal. Pengunduran diri Dimas Raditya, ditandatangani tanggal 2 minggu sebelum tantangan CEO dibuat. Loh, ini surat resign? Tanya Rama, tercengang. Staf HR mengangguk. Iya, tapi nggak pernah diserahkan resmi. Katanya nunggu momen pas. Rama merasa jantungnya melesat. Dimas sudah ingin pergi jauh sebelum kejadian kemarin. Berarti, semua ini, dari awal masuk sampai siaran live, bukan sekadar keberuntungan spontan. Tapi, bagian dari rencana yang lebih panjang. Tapi rencana apa? Dan kenapa Dimas rela jadi OB demi semua ini? Di malam yang mulai turun, Nayaka masih menatap langit dari rooftop. Hanya tinggal dia dan lampu-lampu kota yang berkelip tak tahu arah. Ia menarik napas, menyesap udara penuh debu dan rasa kehilangan yang ia tak tahu asalnya. Ia membayangkan Dimas kecil, berdiri di pinggir lapangan, memegang roti pemberian, tertawa lebar meski mata berkaca. Ia teringat kata-kata Dimas terakhir tadi siang. Saya hanya ingin kamu tahu, bahwa hidup tidak sependek waktu yang kau gunakan untuk membuat penilaian. Nayaka memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia tak bisa lagi dikendalikan dengan angka, target, atau otoritas. Ia sudah menaruh hidupnya pada kesuksesan, tapi lupa bahwa kesuksesan tanpa nurani hanya akan menghasilkan kekosongan. Dan kekosongan itu sekarang menganga luas di dadanya. Ya Allah, bisiknya lirih. Kalau ini balasan karena aku pernah sombong, karena aku pernah meninggalkan seseorang yang dulu paling jujur, maka beri aku waktu untuk menebus. Tapi waktu tidak pernah menunggu. Dan Dimas, mungkin sudah terlalu jauh. Langit sore berubah menjadi kelabu. Mendung turun perlahan, seolah ikut menyelimuti hati Nayaka yang mulai diterpa hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika, atau dikendalikan oleh status dan kekuasaan. Di meja kerjanya, berkas-berkas menumpuk tapi tak satu pun disentuh. Fokusnya satu, Dimas. Semakin ia mencoba memisahkan diri dari pria itu, semakin Dimas menempel di pikirannya. Bukan karena keberhasilannya dalam menaikkan penjualan, itu hanya permukaan. Yang membuat Nayaka gelisah adalah cara Dimas membuatnya merasa dilihat, tanpa syarat, tanpa rasa takut, tanpa basa-basi. Bahkan saat Nayaka menatapnya dengan sinis, Dimas tetap berdiri tegak, tanpa gentar. Bukankah selama ini tak ada satupun orang yang berani menatapnya seperti itu? Nayaka bangkit. Ia sudah cukup diam. Ia ingin jawaban. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia mengikuti kata hatinya, bukan akal dinginnya. Kos tempat Dimas tinggal berada di pinggiran kota, tak jauh dari jalur rel kereta api. Kontras dengan apartemen mewah tempat Nayaka biasa menginap saat lembur. Lorongnya sempit, lampunya redup, tapi bersih, teratur. Ibu pemilik kos,
Wanita tua berkerudung lembut bernama Bu Salamah membuka pintu saat Nayaka tiba. "Oh, Mas Nayaka ya?" ucapnya lembut. Nayaka terkejut. "Ibu kenal saya?" "Iya. Dimas sering cerita," katanya. "Bapak itu orang pertama yang kasih dia roti waktu kecil." Hati Nayaka seperti dicekik perlahan. "Dimas sudah pergi, Nak. 2 jam lalu. Ia titipkan ini." Wanita itu menyerahkan sebuah amplop. Nayaka membukanya pelan. Di dalamnya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan yang rapi. "Naya, aku tak pernah berniat mempermalukanmu. Aku datang bukan untuk merobohkanmu, tapi untuk mengembalikan bagian dirimu yang hilang. Dulu kamu menolongku. Sekarang tugasku mengembalikan sesuatu padamu. Bukan posisi, bukan pujian, tapi nurani. Jika setelah ini kamu ingin melupakan semuanya, aku tidak akan menuntut apa-apa. Tapi jika kamu masih merasa sesuatu dalam hatimu bergetar saat membaca ini, kau tahu di mana bisa menemukan aku." "Dimas." Jantung Nayaka berdebar kencang. Ia meremas surat itu. Antara marah dan takut. Bukan takut pada Dimas, tapi takut pada perasaan yang tumbuh diam-diam dalam dirinya. Malam itu, Nayaka tak pulang ke apartemen. Ia kembali ke kantor, berjalan sendirian di lorong yang sudah gelap. Lampu-lampu hanya menyala setengah. Karyawan sudah pulang, tapi ruangan digital marketing masih terang. Lintang ada di sana, menatap layar laptop dengan mata sembab. Ia menoleh dan buru-buru menyeka wajahnya saat melihat Nayaka masuk. "Maaf, Pak. Saya cuma lihat ulang video siaran kemarin. Ada yang menarik." Lintang diam sejenak, lalu menggeser layar. Nayaka duduk di sampingnya. Di layar terlihat Dimas, bukan saat ia memimpin live, tapi di belakang layar. Tertangkap oleh kamera lain. Wajahnya penuh perhatian. Ia mencatat, membisikkan arahan, dan sesekali tersenyum saat konten berhasil membuat viewers tertawa atau menangis. Tapi ada satu cuplikan yang membuat Nayaka menegang. Dimas menatap layar, lalu memandang ke arah ruangan direksi, di mana Nayaka sedang menonton dari atas. Di balik sorotan mata itu, ada kerinduan. Bukan cinta buta, bukan ambisi, tapi kerinduan pada seseorang yang pernah menanamkan harapan di masa yang kelam. Lintang berkata pelan, "Dia nggak pernah bilang ke kami siapa dia. Tapi aku yakin, Mas Dimas bukan OB biasa. Cara dia bekerja, cara dia dengar, cara dia membuat kami percaya lagi. Semua itu nggak bisa dipelajari dalam 2 minggu." Nayaka tak menjawab. Ia berdiri. Matanya menatap ke arah jendela yang mengarah ke langit malam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing di kantor yang ia bangun sendiri. Semua berubah, tapi perubahan itu bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia berjalan ke ruang pantry, duduk sendirian, lalu menatap meja kecil di ujung ruangan. Meja yang selama ini digunakan OB untuk istirahat. Ia mengingat saat Dimas mengganti air galon, pelan tapi sigap. Waktu itu, ia tak menyapa. Ia bahkan tak menoleh. Tapi hari itu, ternyata menjadi titik balik hidupnya. Ia bersandar ke kursi, menatap langit-langit. Lalu tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku benar-benar mengenal diriku? Atau selama ini hanya memainkan peran yang ingin dilihat orang lain? Pertanyaan itu menamparnya. Malam semakin larut, tapi matanya tetap terbuka. Dan hatinya mulai mengarah pada sesuatu yang tak pernah ia beri tempat sebelumnya. Keraguan pada pilihan hidupnya. Dan dalam keraguan itu, terselip sesuatu yang lebih sunyi, lebih tajam. Rasa kehilangan. Pagi datang dengan lambat. Matahari menyelinap malu-malu di balik gedung-gedung tinggi, seolah tahu ada sesuatu yang berubah di Raffaele. Bukan hanya di dalam sistem perusahaannya, tetapi di dalam hati seseorang yang selama ini berpikir bahwa ia tak akan pernah gentar oleh siapapun. Nayaka datang lebih awal dari biasanya, tapi tidak dengan jas hitam dan sepatu pantofel mengkilapnya. Hari itu ia memakai kemeja polos, tanpa dasi, tanpa semprotan parfum berlebihan.
Ada sesuatu yang berubah dalam cara jalannya. Lebih tenang, tapi syarat muatan yang belum selesai. Ia memanggil Lintang ke ruangannya. Apa kamu sudah dapat informasi tentang siapa sebenarnya Dimas? Tanyanya tanpa basa-basi. Lintang mengangguk. Saya temukan jejak digitalnya. Pak, Bapak harus duduk. Nayaka tidak bergerak. Lintang menyerahkan tablet, lalu membuka beberapa file yang ia simpan dengan hati-hati. Tertulis di sana, Dimas Raditya Santosa, konsultan independen perilaku konsumen, ex-dosen tamu, Cambridge University. Apa ini benar? Suara Nayaka pelan, hampir tak terdengar. Lintang melanjutkan, ia pernah menjadi pembicara utama di forum internasional tentang pendekatan marketing humanistik. Metodenya disebut-sebut sebagai terobosan paling manusiawi dalam dekade terakhir. Tapi 2 tahun lalu, dia menghilang dari dunia akademik dan bisnis. Nayaka membaca cepat. Tangannya gemetar saat ia menemukan artikel tentang sumbangan misterius dari investor tanpa nama ke perusahaan kosmetik lokal Indonesia. Nominalnya tak main-main. Dan saat ia membuka detailnya, matanya membelalak. Dana yang masuk Rafer 6 bulan lalu, ketika perusahaan hampir bangkrut, berasal dari akun perusahaan fiktif bernama Dr. Group. Dokter, inisial Dimas Raditya. Napas Nayaka tercekat. Ia merasa seluruh dinding kantor mengecil. Ruangan seperti menutup. Kepalanya berdenyut. Lintang ragu sejenak, lalu berkata, "Pak, saya juga menemukan ini." Ia menyerahkan salinan surat notulen rapat investor 6 bulan lalu. Investor menyatakan tidak ingin disebutkan namanya. Permintaan khusus, beri aku waktu 6 bulan untuk melihat perusahaan ini dari dalam. Jika gagal, aku akan keluar tanpa jejak. Jika berhasil, biarkan aku bicara dengan CEO secara langsung. Bukan sebagai investor, tapi sebagai manusia. Nayaka menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Tangannya menutupi wajah. Ia bukan hanya terpukul. Ia dipermalukan dalam diam oleh seseorang yang justru menyelamatkannya dari kehancuran. Di ruangan lain, Mira menatap layar dengan sorot berbeda. Ia memantau pergerakan saham Rafere yang mulai melonjak karena efek viral kemarin. Tapi ada keresahan yang tak bisa ia tolak. Dulu, ia pernah mencintai Nayaka. Tulus, tanpa syarat. Tapi pria yang ia kenal dulu dingin, ambisius, sulit dijangkau. Kini, Nayaka mulai berubah. Dan ia tahu penyebabnya bukan dia, melainkan Dimas. Sementara itu, Nayaka tak bergeming. Ia membuka email lamanya. Ia mencari pesan-pesan masuk dari pihak eksternal yang pernah menawarkan suntikan dana saat Rafere nyaris runtuh. Ada satu alamat email tanpa nama. silentroads@consultantmail.com. Dan di dalamnya ada satu pesan yang hanya pernah ia baca sekali. Tapi waktu itu ia abaikan. Saya bukan orang yang Anda kenal. Tapi saya kenal Anda. Saya ingin membantu. Tanpa syarat. Karena saya percaya Anda pernah jadi seseorang yang baik. Sebelum semua ini membutakan Anda. Ia tak bisa membaca lagi. Matanya memanas. Dimas sudah menyelamatkan perusahaan ini sebelum ia dikenal siapapun. Ia menghapus namanya dari setiap dokumen. Ia membiarkan dirinya dipanggil OB oleh semua orang. Tapi justru dari posisi itulah, dia mengubah segalanya. Malamnya, Nayaka pulang ke apartemen dengan langkah lambat. Ia membuka kotak kecil tua dari masa kuliahnya, yang sudah lama tak ia sentuh. Di dalamnya, tersimpan secari kertas coklat lusuh. Surat dari teman masa kecil. Tulisannya goyah, tinta sudah pudar. Kalau nanti aku bisa bantu kamu, walau sedikit aku akan bantu. Karena kamu orang pertama yang anggap aku bukan cuma anak miskin yang bau. Air mata Nayaka jatuh untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Ia memeluk surat itu. Dan dalam hati, ia berkata lirih, "Ya Allah, aku malu. Bukan karena kalah, tapi karena tak pernah tahu bahwa yang benar-benar besar justru tak pernah ingin terlihat paling tinggi." Keesokan paginya, semua orang mencari-cari Dimas, tapi ia menghilang. Namanya tak lagi tercatat di sistem kepegawaian.
Kartu aksesnya dikembalikan. Dan di meja pantry, tempat biasanya ia duduk diam sambil menyeruput teh hangat, hanya ada secari kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah mau mendengar. Walau hanya sekali, dunia bisa berubah, bahkan dari lorong yang paling sunyi. D." Dan saat Nayaka membaca tulisan itu, ia tahu, ia belum selesai dengan Dimas. Tapi lebih dari itu, ia belum selesai dengan dirinya sendiri. Langit Jakarta pagi itu mendung, seperti dada Nayaka yang semakin sesak. Hari berganti, tapi bayang-bayang Dimas tidak juga hilang. Semakin dicoba dilupakan, semakin kuat kehadirannya terasa. Bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam semua yang berubah setelah dia datang. Dan kini setelah ia pergi, segala sesuatu justru terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ruang kerja Nayaka bersih, rapi, dan hampa. Ia berdiri menatap kaca tinggi yang menghadap jalanan sibuk, namun pikirannya justru tertambat pada satu lorong sepi di kosan tua, pada wajah wanita tua yang menyerahkan surat yang nyaris merobek jantungnya, pada satu nama yang kini terasa lebih berat dari semua jabatan yang pernah ia raih. Dimas Raditya. Lintang masuk dengan langkah pelan. Tangannya membawa setumpuk dokumen persetujuan kolaborasi dengan brand Korea yang sebelumnya tertunda. Tapi Nayaka tak bergeming. Ia menoleh dengan sorot mata yang asing bagi Lintang. "Masih belum ada kabar dari Dimas?" tanya Nayaka. Lintang menggeleng. "Saya kirim email." "Dewa." Semua centang satu. "Hening." Kemudian Nayaka bertanya pelan. "Menurutmu aku orang seperti apa, Lintang?" Pertanyaan itu membuat Lintang terdiam. Bukan karena tak tahu jawabannya, tapi karena selama ini ia tak pernah membayangkan akan ditanya begitu oleh seorang Nayaka Wira. Akhirnya ia bicara, dengan hati-hati. "Bapak, orang yang bisa sangat dingin. Tapi saya percaya, Bapak juga bisa sangat hangat. Hanya saja, Bapak terlalu lama hidup dalam ruangan yang tak punya jendela. Jadi cahaya dari luar pun terasa mengganggu." Nayaka menunduk. Jawaban itu menghantamnya dengan tenang, tapi tak kalah menyakitkan dari teriakan manapun. Ia sadar, selama ini, ia memang membangun dinding. Dinding tinggi dari rasa percaya diri, dari luka masa lalu, dari takut disakiti, dari ingin selalu terlihat menang. Tapi Dimas datang bukan untuk meruntuhkan dinding itu. Dimas hanya membuka pintu kecil, dan memperlihatkan cermin di baliknya. Sore itu, Mira mengetuk pintu kantor Nayaka. Bukan sebagai kolega, tapi sebagai seseorang yang pernah ada di sisinya, menyaksikan dirinya sejak Rafere hanya berisi 10 orang. "Aku tahu kamu lagi kacau," katanya tanpa basa-basi. Nayaka tak membantah. Mira berjalan mendekat, lalu meletakkan sesuatu di atas meja Nayaka. Sebuah cincin kecil dari plastik bening. Murahan, tampak seperti mainan. "Ini ditinggalin Dimas di mejaku semalam sebelum dia pergi," ucapnya. Katanya, "Kalau kamu masih mau menepati janji, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Nayaka mengambil cincin itu. Tangannya gemetar. Plastik ringan itu terasa seperti logam berat di dadanya. Mira melanjutkan, "Kamu bisa saja pura-pura tidak pernah bilang apapun. Bisa juga tinggal bilang ke publik bahwa itu semua hanya strategi kampanye. Tapi kamu juga tahu, kalau kamu lakukan itu, kamu bukan cuma kehilangan dia. Kamu kehilangan dirimu sendiri." Malamnya, Nayaka menulis surat pengunduran diri. Bukan sebagai CEO Rafere, tapi sebagai Nayaka yang selama ini hanya bermain peran. Surat itu tidak ia kirim. Ia lipat, lalu masukkan ke dalam map, dan letakkan di dalam laci terkunci. Karena ia tahu, sebelum ia benar-benar melepas semua, ia harus membuat satu pilihan. Menepati janji yang ia ucapkan sendiri, atau terus hidup sebagai bayangan dari dirinya yang dulu. Pagi berikutnya, ia berdiri di depan seluruh tim Rafere. Tanpa jas, tanpa podium. Hanya pria biasa dengan suara yang bergetar namun jujur. "Saya tahu beberapa dari kalian mungkin masih bertanya, apakah saya akan menepati ucapan saya hari itu?" Jawabannya, ya. Saya sudah menepati separuhnya. Ruang rapat sunyi. Saya sudah mengakui bahwa yang saya anggap remeh,
justru telah menunjukkan pada kita semua bagaimana seharusnya kita bekerja. Bukan dengan ego, tapi dengan empati. Bukan dengan strategi, tapi dengan hati. Ia berhenti sebentar, lalu menatap semua orang. Sisa dari janji itu akan saya bicarakan langsung pada orang yang saya beri tantangan itu, jika dia bersedia. Dan sore itu, Nayaka pergi ke tempat terakhir yang disebutkan Dimas dalam suratnya. Kedai teh tua di pinggir stasiun Cikini. Tempat kecil, tanpa AC, dengan kursi kayu yang sudah banyak goresannya. Ia duduk di sudut, sendirian. 1 jam, 2 jam, tak ada siapa-siapa. Sampai suara kursi digeser pelan terdengar di depannya. Dimas berdiri di sana. Tak mengenakan seragam OB. Tak lagi menyamar. Hanya seorang pria dengan sorot mata jernih dan langkah yang yakin. "Kau datang," kata Dimas singkat. Nayaka mengangguk. Tak bisa berkata apa-apa. Kemudian ia membuka sakunya, mengeluarkan cincin plastik bening yang tadi siang ia genggam erat. "Kalau aku beri ini sekarang, kau akan menerimanya." Suara Nayaka nyaris gemetar. Dimas duduk. Ia tak mengambil cincin itu. Tapi ia menatap mata Nayaka. Dalam, lurus, jujur. "Pertanyaannya bukan apakah aku mau menerimanya," ujarnya pelan. "Tapi apakah kamu benar-benar siap menjalani hidup bersama seseorang yang tak bisa kau kontrol, yang tak tunduk pada egomu, dan yang akan menegurmu jika kau menyakiti orang kecil?" Nayaka mengangguk, menahan air mata. "Justru itu alasan aku datang. Karena aku ingin hidup sebagai manusia. Bukan sebagai pemilik nama besar yang bahkan lupa bagaimana caranya memeluk seseorang tanpa merasa takut direndahkan." Dan untuk pertama kalinya, Dimas tersenyum lebar. Bukan sebagai mantan OB. Bukan sebagai investor rahasia. Tapi sebagai seorang lelaki yang akhirnya melihat janji kecilnya dulu mulai berakar. Di atas meja kayu sederhana itu, dua dunia yang sempat terpisah, kekuasaan dan ketulusan, akhirnya bersatu. Tanpa siaran, tanpa sorakan. Hanya satu pernyataan sunyi, yang akhirnya menemukan jalannya. Hujan turun pelan di luar kedai teh. Butirannya menari di atas atap seng yang sudah berkarat, menyuarakan irama waktu yang berjalan lebih lambat dari biasanya. Di dalam, dua cangkir teh mengeluarkan uap tipis yang menggantung di udara. Namun tak ada yang menyentuhnya. Dimas dan Nayaka masih duduk berhadapan, dengan dunia seperti mengecil menjadi hanya mereka berdua. Nayaka menghela napas berat. "Aku pikir, setelah semua yang terjadi, kamu akan marah. Atau paling tidak, menjauh." Dimas menggeleng pelan. "Aku tidak pernah datang untuk memaksamu. Aku hanya ingin kamu ingat, dulu kau pernah jadi satu-satunya alasan aku percaya bahwa dunia tidak hanya milik mereka yang punya kuasa." Tatapan mereka saling bertemu. Sunyi, tapi padat. Dan dalam tatapan itu, Nayaka merasa seluruh egonya runtuh. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak ingin membangunnya kembali. Namun tepat saat ia hendak menyodorkan cincin plastik itu sekali lagi, Dimas mengambil sesuatu dari sakunya. Sebuah kertas lusuh, dilipat 4 kali, warnanya kekuningan. Nayaka membukanya perlahan. Ia menahan napas. Di kertas itu, tertulis dengan pensil, tulisan tangan anak-anak yang tak rapi. "Jika aku berhasil jadi CEO, kau harus menikah denganku. TTD, Nayaka Wira. Jika aku yang berhasil duluan, kau tetap harus datang ke pernikahan kita. TTD, Dimas R." Keduanya tertawa kecil, nyaris pahit. "Aku simpan ini sejak SD," ucap Dimas pelan. "Dan aku tidak pernah lupa." Nayaka menggigit bibirnya. Suaranya tercekat. "Tapi aku benar-benar lupa." "Itu bukan salahmu. Dunia tempatmu tumbuh memang dibuat untuk membuat orang lupa." Hening sejenak. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Dimas menarik satu map dari tas kanvas di sebelahnya dan mendorongnya ke arah Nayaka. "Aku ingin kau baca ini. Sekarang." Nayaka membuka map itu, dan matanya membesar. Isinya bukan proposal bisnis, bukan laporan, tapi dokumen hukum.
surat izin konsolidasi saham, perjanjian pemindahan kuasa, dan di paling atas, surat perjanjian alih kepemilikan mayoritas saham Ravere, dengan nama Dimas Raditya Santosa sebagai pemilik mayoritas baru. Jantung Nayaka nyaris berhenti berdetak. Apa maksudnya ini? Dimas menatapnya dengan tenang, namun tegas. 6 bulan lalu, Ravere sudah diambang kebangkrutan. Kau ingat? Nayaka mengangguk, pelan. Waktu itu, aku masuk lewat perusahaan cangkang. Aku tidak ingin dikenal sebagai penyelamat. Aku ingin melihat, kalau perusahaan ini diselamatkan, siapa yang akan belajar, dan siapa yang tetap ingin menang sendiri. Suara Dimas merendah, tapi tidak melemah. Dan kamu belajar, Naya, walaupun terlambat. Kamu berubah. Nayaka memalingkan wajahnya sejenak. Matanya mulai berkaca. Tapi kenapa sekarang kamu menyerahkan semua ini padaku? Bisiknya. Dimas tersenyum samar. Aku sudah selesai dengan misiku. Aku datang bukan untuk memiliki Ravere. Aku datang untuk mengembalikan Ravere ke tangan orang yang dulu percaya pada mimpi, bukan pada angka. Dan kau pikir aku masih pantas? Suara Nayaka pecah. Kau bukan hanya pantas. Kau sudah melewati ujian terbesar, mengakui bahwa kau pernah salah. Nayaka memejamkan mata. Air matanya jatuh, tapi ia tak menyeka. Hatinya bergetar hebat. Seluruh dunia seperti membisu. Ia bukan menang karena berhasil merebut kembali kendalinya, melainkan karena orang yang paling ia remehkan justru yang paling percaya padanya sejak awal. Beberapa hari kemudian, kantor Ravere berubah. Tidak dengan perayaan besar, tidak dengan pesta atau lampu panggung, tapi dengan cara yang sunyi dan dalam. Budaya baru lahir. Setiap orang, mulai dari cleaning service hingga kepala divisi, diberi suara. Rapat mingguan dibuka dengan sesi berbagi cerita, bukan angka. Dan di pojok pantry, sebuah frame kecil dipasang di dinding. Isinya bukan foto piala atau sertifikat, melainkan salinan kertas kecil bertuliskan tangan anak-anak. Jika aku berhasil jadi CEO, kau harus menikah denganku. Di bawahnya, tertulis tanggal 13 November 2025. Hari ketika janji masa kecil menjadi kenyataan, bukan karena tekanan, tapi karena pengorbanan, dan keberanian untuk melihat lebih dari sekadar status dan jabatan. Malam itu, di taman kecil dekat peron kereta, di bawah langit yang tak lagi hujan, Nayaka berdiri berdua bersama Dimas. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada altar. Hanya dua orang dewasa yang pernah saling kehilangan, dan memilih untuk menemukan satu sama lain. Lagi, aku bukan orang yang sempurna, kata Nayaka pelan. Dimas menjawab, aku tidak butuh sempurna. Aku hanya butuh kamu tetap jadi manusia. Lalu tanpa suara berlebihan, tanpa janji berlebihan, mereka saling mengangguk. Cincin plastik itu kembali disematkan. Bukan sebagai simbol keterikatan, tapi sebagai pengingat bahwa di balik dunia yang keras, kadang janji kecil dari anak-anak jauh lebih kuat dari kontrak apapun yang dibuat orang dewasa. Dan cinta tidak pernah datang karena siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling setia menunggu, bahkan saat dilupakan.